terbuka dan Tuhanku telah bangkit. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat merayakan malam Paskah, malam cahaya, malam terang kebangkitan. Mengawali khotbah ini, saya ingat akan pernyataan Ibu Rita Kartini, yaitu habis gelap terbitlah terang. Pernyataan habis gelap terbitlah terang mewakili situasi perayaan malam Paskah kita. Sejak kemarin kita diliputi dengan peristiwa kegelapan, peristiwa duka, peristiwa kesedihan karena kematian Yesus Kristus Tuhan kita. Dan malam ini, setelah lilin Paskah dinyalakan, terang kebangkitan Kristus telah membuka mata hati kita bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar juru selamat yang mengalahkan maut dan bangkit jaya bagi keselamatan kita. Saya sengaja mengawali khotbah ini dengan mengangkat sosok Ibu Kartini karena saya ingin secara khusus menyoroti peran perempuan dalam kisah kebangkitan Yesus. Kita dengar dalam bacaan Injil, yang pergi pertama-tama ke kubur Yesus adalah kaum perempuan, yaitu Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Para perempuan inilah yang pertama-tama mendapat kabar tentang kebangkitan Yesus, dan mereka jugalah yang pertama-tama mewartakan kebangkitan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keselamatan umat manusia adalah suatu proses perjalanan sejarah yang panjang, dari penciptaan sampai kepada Yesus Kristus sendiri, dari perjanjian lama sampai pada perjanjian baru. Dan sejarah keselamatan manusia pun diawali melalui seorang perempuan, yaitu Bunda Maria yang melahirkan Yesus sang juru selamat di kota Betlehem. Dalam kegelisahannya, di mana Yesus akan menghadapi penderitaannya, yang menghibur dan meminyaki kakinya adalah seorang perempuan. Ketika dalam jalan penderitaannya, yang memberi Yesus minum dan mengusapi wajah Yesus adalah seorang perempuan, yaitu Veronika. Yang menangisi Yesus di jalan sengsara, di jalan salib, kita tahu bersama adalah para wanita Yerusalem. Itulah kira-kira beberapa kisah peran perempuan yang dapat kita baca di dalam kitab suci, dan mereka sungguh terlibat aktif di dalam proses kebangkitan, proses karya keselamatan manusia. Nah, kira-kira laki-laki ada di mana perannya? Kita bisa langsung merujuk pada para murid Yesus. Mereka dipilih langsung oleh Yesus. Mereka yang setiap hari berjalan dengan Yesus, mendengarkan Yesus, makan dan minum semeja dengan Yesus, dan yang secara langsung menyaksikan dan mengalami mujizat-mujizat Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Yesus sudah mati, mereka mengurung diri karena takut, karena cemas dan ragu-ragu. Mereka hanya senang mengikuti Yesus ketika Yesus membuat mujizat dan mendapat ikan yang banyak. Ketika Yesus memberi mereka makan roti. Ketika Yesus menyelamatkan mereka dengan meredakan angin ribut. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit
dan membangkitkan orang mati. Sekali lagi, ketika Yesus disiksa, menderita, mereka bahkan lari. Petrus mencoba hadir, tetapi kehadirannya malah untuk mengkhianati Yesus. Dalam Injil hari ini sangat jelas dikatakan, ketika para perempuan itu memberitahu mereka bahwa kubur Yesus telah kosong dan bahwa malaikat telah menampakkan diri kepada mereka yang mengatakan Yesus telah bangkit, para rasul tidak percaya. Mereka menganggap cerita itu cerita omong kosong. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, itulah perbedaan perempuan dengan laki-laki. Kekuatan perempuan ada pada perasaannya, sehingga perempuan lebih peka, lebih peduli, dan lebih cepat jatuh hati pada setiap kesulitan dan penderitaan orang lain. Sedangkan kekuatan laki-laki ada pada fisik, ada pada ototnya, sehingga kadang-kadang laki-laki kurang peka dan kurang peduli. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, peristiwa kebangkitan bukanlah peristiwa lahiriah yang dapat kita lihat dengan mata. Peristiwa kebangkitan adalah peristiwa iman yang hanya bisa kita terima, yang hanya bisa kita tangkap dengan iman, dengan keyakinan, dengan kepercayaan. Maka untuk dapat percaya kepada kebangkitan Kristus, kita membutuhkan karakter-karakter perempuan yang peka akan suara Allah, yang peduli akan panggilan Allah, dan yang jatuh hati pada kasih dan rahmat Allah. Semoga terang kebangkitan ini mengubah hidup kita untuk lebih peka, untuk lebih peduli pada rahmat dan rencana Allah. Yesus telah membuka kubur kemalasan kita, kubur kebohongan, kubur ketidakadilan, dan Ia membawa kita keluar dari sana supaya kita melihat terang. Ia menuntun kita ke arah menuju Yerusalem surgawi. Semoga kebangkitannya, hidup yang Ia berikan, memberi kita hidup baru, langkah baru, semangat baru, damai yang baru bagi kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita.